Halo teman-teman BD KSN, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan latihan soal P3K dengan bidang manajerial. Bahwa dalam manajerial terdapat 8 kisi-kisi yang menjadi rujukan kita untuk mempersiapkan tes P3K. Yang pertama adalah integritas, yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang ke-8 pengambilan keputusan. Kita langsung saja pada soal yang pertama. Saya adalah seorang editor konten media sosial perusahaan kopi susu. Suatu hari saya ditugaskan untuk berkolaborasi dengan seorang karyawan magang yang terlihat tidak memiliki kompetensi dalam mengedit sebuah konten. Benar saja, setelah berkenalan dan mulai bekerja, saya kesulitan untuk bekerja sama dengan karyawan baru ini. Tindakan saya yang paling tepat adalah A. Menyuruhnya mencari mentor pada divisi lain agar segera memperoleh kemampuan editing. B. Menyerahkan karyawan tersebut kepada atasan untuk dilatih terlebih dahulu dan mendapatkan pendidikan keahlian editing. C. Memberikan pekerjaan yang cukup berat agar karyawan tersebut segera beradaptasi dan menjadi mahir. D. Membimbing secara sabar agar terbangun pemahaman editing dan mampu berkolaborasi positif. Ya, menurut teman-teman jawabannya apa? Nah, soal ini meminta kita menunjukkan perilaku yang mampu bekerja sama dengan orang lain. Saya sebagai seorang editor konten medsos dikolaborasikan dengan seorang karyawan magang. Nah, teman-teman, biasanya kalau karyawan magang, dia masih baru, skillnya mungkin masih terbatas. Tidak seprofesional kita yang memang sudah di bidang itu. Nah, bagaimana sikap kita ketika menghadapi persoalan seorang rekanan yang belum memiliki kompetensi yang cukup? Nah, jawaban dari soal ini adalah yang D. Poin 4-nya di D. Membimbingnya secara sabar agar terbangun pemahaman editing dan mampu berkolaborasi positif. Nah, kita lihat pembahasannya. Membimbing secara sabar adalah cara terbaik untuk bekerja sama dan berkolaborasi pada karyawan yang belum memiliki kompetensi. Ya, membimbing, kita bimbing saja karena memang umumnya karyawan magang belum seprofesional kita. Kita bimbing dengan sabar, teman-teman ya. Yang poin 3 ada di C, memberikan pekerjaan yang cukup berat. Wow, ketika yang ringan saja belum tentu mampu. Nah, ini cukup berat gitu ya. Agar karyawan tersebut segera beradaptasi dan menjadi mahir. Kayaknya kurang tepat nih teman-teman. Poin 2 ada di A, menyuruhnya mencari mentor pada divisi lain agar segera memperoleh kemampuan editing. Ini seperti melepaskan tanggung jawab, padahal kita diberikan tanggung jawab untuk berkolaborasi teman-teman ya. Kok malah menyuruh mencari mentor lain gitu. Kurang pas kayaknya. Kalau yang B, 1 poin, menyerahkan karyawan magang tersebut kepada atasan untuk dilatih terlebih dahulu dan mendapatkan pendidikan keahlian editing. Nah, ini sama dengan yang A ya, bahkan lebih buruk. Kita langsung kasih kepada atasan kita. Nah, kita kembaliin ke atasan kita nih untuk dilatih dulu gitu ya. Padahal kan kita profesional tuh, kita bisa bimbing. Karena kita yang tahu dalam hal editing gitu ya. Mungkin atasan kita dalam hal teknis tidak sejago kita, tidak semahir kita, maka disitulah peran kita sebagai orang yang mahir, sebagai orang yang profesional harus mampu membimbing, harus mampu bekerja sama, harus mampu berkolaborasi dengan orang yang masih baru. Lanjut pertanyaan berikutnya. Saya adalah manajer kepatuhan di salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Suatu ketika ada mobil dinas yang seharusnya terparkir di lapangan parkir justru tidak ada di tempat. Setelah ditelusuri dengan Maps Detector, ternyata mobil tersebut dibawa oleh salah satu supir perusahaan ke arah kampungnya yang jaraknya 500 km dari perusahaan. Saya menduga bahwa mobil dinas tersebut digunakan untuk mudik oleh supir tersebut karena hari ini bertepatan dengan H-1 Hari Raya Keagamaan. Tindakan yang saya lakukan adalah, jadi ini manajer kepatuhan teman-teman ya. Biasanya manajer kepatuhan itu memiliki andil dalam menerapkan prosedur kepatuhan. Misalnya kalau mobil dinas ya jangan pakai untuk kepentingan pribadi. Telepon kantor jangan digunakan untuk kepentingan pribadi. Printer kantor jangan digunakan untuk ngeprint hal-hal yang sifatnya pribadi. Nah, ini tugas dari manajer kepatuhan ya. Selain kepatuhan prosedur, dia juga kepatuhan atau kedisiplinan terhadap karyawan. Nah, tindakan yang saya lakukan adalah
A. Segera mematikan tombol darurat sehingga mobil akan terhenti dan tidak dapat digunakan. B. Segera menelpon supir tersebut untuk mengetahui alasan mengapa mobil tersebut dibawa pergi. C. Segera menghubungi polisi untuk melaporkan pencurian yang dilakukan oleh supir tersebut. D. Mengumpulkan bukti-bukti kuat agar dapat memecat supir tersebut sekembalinya ke perusahaan nanti. Apa jawabannya menurut teman-teman? Baik, kita lihat. Jawaban terbaik 4 poin ada di B, yaitu segera menelpon sopir tersebut untuk mengetahui alasan mengapa mobil tersebut dibawa pergi. Nah, kita lihat teman-teman. Jawaban ini di pembahasannya ya. Jawaban terbaik adalah dengan menelpon supir tersebut untuk mengetahui alasan mengapa mobil tersebut dibawa pergi. Ini adalah langkah komunikasi terbaik yang dapat dilakukan oleh seorang manajer kepatuhan. Tadi teman-teman di kisi-kisi ada kisi-kisi yaitu komunikasi di dalam manajerial ya, kemampuan komunikasi. Nah, sebaiknya telepon dulu, pastikan dulu, cari tahu dulu apa sih, kenapa sih mobil tidak ada di parkiran gitu, kenapa dibawa pergi, bahkan jaraknya beratus-ratus kilometer gitu ya, harus cari tahu dulu. Nah, yang D, mengumpulkan bukti-bukti kuat agar dapat memecat supir tersebut sekembalinya ke perusahaan nanti. Ini langkahnya terlihat jauh sekali ya, sudah berencana untuk memecat supir gitu ya. Kita harus ketahui juga apa penyebabnya sebetulnya. Yang A, segera mematikan tombol darurat sehingga mobil akan terhenti dan tidak dapat digunakan. Ini salah satu langkah ketika sudah terbukti mobilnya dibawa kabur sebetulnya ya. Yang poin 1 ada di C, segera menghubungi polisi untuk melaporkan pencurian yang dilakukan oleh supir tersebut. Benarkah ini pencurian? Nah, harus diselidiki dulu. Ya, salah satu caranya adalah dengan B. Yang B, telepon dulu supirnya, cari tahu dulu apa sih penyebabnya. Gitu ya. The next question. Saya diminta atasan untuk mengerjakan beberapa tugas dalam 1 pekan. Permasalahan muncul ketika atasan saya meminta saya untuk mempercepat pekerjaan tersebut dalam 2 hari kerja saja. Sikap saya adalah A. Melakukan kebut kerja demi tercapainya target tersebut tanpa memperhatikan kondisi kesehatan. B. Meminta keringanan kepada atasan saya, misalnya dengan menambahkan 1 orang teman pada pekerjaan ini. C. Lembur tanpa pulang ke rumah adalah bentuk loyalitas yang dapat saya lakukan untuk mengejar target ini. D. Mengerjakan sebisanya demi ketercapaian target. Kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawaban terbaik 4 poin ada di B. Saya meminta keringanan kepada atasan saya, misalnya dengan menambahkan 1 orang teman pada pekerjaan ini. Yuk kita lihat soalnya balik lagi. Kita dipinta mengerjakan beberapa tugas, artinya bukan cuma 1 tugas teman-teman ya, dalam 1 pekan, 1 minggu nih. Nah, permasalahannya sudah tugasnya banyak, diminta untuk mempercepat. Kan kita khawatir ya, jangan-jangan kualitasnya menurun nih. Jadi soal yang sekarang di hadapan teman-teman adalah soal tentang berorientasi pada hasil. Kalau kita lihat kisi-kisi tadi di awal, soal ini menyatakan kisi-kisi berorientasi pada hasil. Bagaimana kita memprioritaskan hasil yang baik, yang berkualitas, yang bermutu. Gitu teman-teman ya, tidak hanya sekedar cepat. Maka jawabannya B, meminta keringanan. Boleh nggak minta keringanan kepada atasan? Boleh banget. Justru disampaikan. Barangkali memang atasan kita nggak sadar gitu ya bahwa tugas ini nggak bisa dipegang oleh kita saja. Bahwa butuh orang lain yang bisa membackup, yang bisa membantu, yang bisa mendampingi pekerjaan ini. Pembahasannya, meminta keringanan kepada atasan misalnya dengan menambahkan 1 orang teman pada pekerjaan ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap hasil kerja. Bagaimanapun hasil kerja adalah prioritas kerja dibandingkan dengan kecepatan kerja. Meminta bantuan tenaga adalah bentuk inisiatif mencapai target tanpa mengorbankan hasil kerja. Target cepatnya tercapai, tapi kualitas kerjanya nggak dikorbankan. Nah, ini ideal banget. Jawaban 3 poin ada di A, melakukan kebut kerja demi tercapainya target tersebut tanpa memperhatikan kondisi kesehatan saya. Kebut kerja bagus nggak? Bagus, tapi tanpa memperhatikan kesehatan, ini kurang bagus. Ya. Yang C, lembur tanpa pulang ke rumah adalah bentuk loyalitas yang dapat saya lakukan untuk mengejar target ini. Lembur tanpa pulang ke rumah. Nah, ini kayaknya totalitasnya luar biasa ya, tapi tidak selamanya teman-teman bahwa lembur itu baik gitu ya. Kadang-kadang lembur menandakan bahwa kita tidak mampu memanage, bahwa kita tidak mampu mengelola waktu dengan baik sehingga terjadinya lembur. Nah, ini kurang bagus sebenarnya sih. Di beberapa lembaga instansi atau instansi pemerintahan sekarang
pimpinannya banyak yang bilang selesaikan tugas hari ini ya, atau tidak sama sekali gitu. Sehingga jangan sampai ada pekerjaan yang harus diselesaikan malam-malam karena biasanya berpengaruh kepada kesehatan si pegawainya, bahwa nanti kondisi fisiknya bisa terganggu, bahwa nanti keluarganya bisa terganggu. Karena apa? Karena kita harus sampai malam misalnya lembur, besoknya tidak fit, besoknya tidak maksimal. Ini yang tidak diharapkan dari lembur gitu ya. Jadi sebaiknya sih tuntaskan gitu ya, jangan ada pekerjaan yang menggantung gitu. Jadi tuntaskan saja sebaik mungkin, hari itu tuntas kalau bisa. Itu ya. Yang 2 poin, lembur tanpa pulang ke rumah adalah bentuk loyalitas yang dapat saya lakukan untuk mengejar target ini. Sama, lembur tidak selamanya baik gitu ya. D, mengerjakan sebisanya demi ketercapaian target. Mengerjakan sebisanya ya, kayaknya kurang ideal karena soal ini berorientasi pada hasil. Bagaimana kita memprioritaskan hasil yang bagus, kualitas mutunya terjamin. Gitu teman-teman. Selanjutnya, saya adalah seorang quality control. Nah, penjaga kualitas, pengontrol kualitas, pengawas kualitas gitu teman-teman ya. Pada pabrik pembuatan sepatu. Suatu ketika pesanan sedang banyak sekali, namun ada salah satu produk yang terlihat sedikit cacat namun tidak terlalu terlihat. Ya, kelihatan cacat cuma nggak terlalu jelas gitu ya, nggak terlalu terlihat. Tindakan yang saya ambil adalah A. Memisahkan produk cacat tersebut untuk tidak dijual. B. Menyelipkan produk tersebut selagi tidak diketahui konsumennya. C. Menjual produk tersebut meskipun dengan pengurangan harga. D. Memarahi karyawan yang membuat produk cacat dan memberikan peringatan tertulis. Ini kita quality control teman-teman. Ya, quality control tugasnya menjaga hasil sebagus mungkin, sebaik mungkin. Kalau perlu tidak ada yang namanya kecacatan produk. Maka idealnya produk itu harus sempurna, harus sesuai dengan SOP atau standar yang sudah ditetapkan pada produk. Itu tugas seorang quality control. Nah, teman-teman, masalahnya pesanannya lagi banyak, artinya kejar targetnya dikebut nih. Kita disuruh mengejar target produksi gitu ya. Jawaban terbaiknya apa, teman-teman? Nah, ternyata yang A, memisahkan produk cacat tersebut untuk tidak dijual. Pembahasannya, seorang quality control sudah seharusnya menjaga kualitas produk dengan ketat. Barang yang cacat tidak layak untuk dijual ke konsumen. Ya dong, produk yang cacat ya jangan dijual karena nggak sesuai dengan standar dari produknya. Poin 3 ada di D, memarahi karyawan yang membuat produk cacat dan memberikan peringatan tertulis. Ini bentuk dari quality control, tetapi apakah eh, memecahkan masalah bahwa produksinya lagi dikebut dan ada produk yang cacat? Kayaknya enggak ya, ini adalah the next step. Tapi fokusnya adalah memecahkan masalah ada barang yang tidak sesuai standar gitu. Yang C, menjual produk tersebut meskipun dengan pengurangan harga. Ini menurunkan mutu, artinya ya berbahaya bagi kepuasan pelanggan. Poin paling buruknya, poin 1, menyelipkan produk tersebut selagi tidak diketahui konsumen. Ini tindakan nakal. Padahal seharusnya seorang quality control harus mampu menjaga kualitas produknya. Pertanyaan berikutnya, teman-teman. Jadi soal yang sebelumnya itu berorientasi pada hasil. Nah, soal yang sekarang ini soal yang membahas kisi-kisi pelayanan publik. Dalam suatu pelayanan antrian pembuatan SIM, terdapat masalah teknis pada sistem komputer yang mengakibatkan antrian menjadi semakin panjang. Sementara beberapa konsumen pembuat SIM mulai mengeluh. Sebagai petugas, apa yang akan saya lakukan? A. Tetap melayani dengan sistem manual sambil menunggu perbaikan sistem. B. Menginformasikan situasi kepada warga, meminta maaf atas ketidaknyamanan dan memberikan perkiraan waktu penyelesaian masalah. C. Membagikan nomor antrian prioritas untuk keesokan harinya kepada warga yang bersedia menunda urusannya. D. Mengumumkan bahwa ada masalah teknis dan meminta semua warga untuk datang kembali esok hari. Menurut teman-teman, jawabannya apa? Ya, yang jelas soal ini mengindikasikan bagaimana pelayanan publik itu harus dapat terlaksana dengan baik di tengah masalah tadi adanya antrian yang panjang karena ada masalah teknis pada sistem komputer ya. Jawaban terbaiknya ada di B, menginformasikan situasi kepada warga, meminta maaf atas ketidaknyamanan dan memberikan perkiraan waktu penyelesaian masalah. Bagaimana pembahasannya? Menginformasikan situasi kepada warga, meminta maaf atas ketidaknyamanan, dan memberikan perkiraan waktu penyelesaian masalah adalah tindakan yang mencerminkan
tindakan yang informatif, empati, dan adanya solusi yang diharapkan warga. Nah, jadi ngasih info ke warga itu merupakan bentuk penyampaian informasi ya, sebagai salah satu aspek pelayanan publik. Minta maaf adalah bentuk empatinya, sedangkan memberikan perkiraan waktu adalah sebuah solusi sepertinya teman-teman untuk masyarakat mengetahui perkiraan waktu penyelesaian masalah gitu ya, informatif, empati, dan solusi yang diharapkan. Poin C, membagikan nomor antrian prioritas untuk keesokan harinya kepada warga yang bersedia menunda urusannya. Tidak terlalu tepat teman-teman ya. A, tetap melayani dengan sistem manual. Nah, ini kurang bagus juga, yang tadinya komputer terus pindah ke manual. Kira-kira bisa nggak ya SIM itu pakai sistem manual gitu ya? Nanti pasti ada adaptasi lagi. Kemudian yang D, mengumumkan bahwa ada masalah teknis dan meminta semua warga untuk datang kembali esok hari. Kelebihan dari jawaban B adalah ada unsur minta maaf teman-teman. Ini bentuk empati. Kemudian ada unsur penyampaian perkiraan waktu penyelesaian masalah. Ini bentuk solusi. Pasti sebagai seorang masyarakat, sebagai masyarakat yang mengantri, ya, yang dihadapkan pada suatu masalah pelayanan, kita ingin tahu dong apa penyelesaian masalahnya, bagaimana perkiraan waktunya. Nah, ini terjawab di opsi yang B, 4 poin. Nah, teman-teman, itu tadi 5 soal yang sudah kita bahas pada manajerial. Semoga teman-teman dapat mempersiapkan diri dengan maksimal pada seleksi P3K 2024. Bimbel Bidik ASN akan mengadakan webinar gratis, teman-teman. Webinar gratis tentunya dengan tema Mansoswan dalam rangka spesial nih Hari Nusantara Indonesia yang akan kita lakukan pretest secara gratis teman-teman 13-17 Desember 2024. Dilanjutkan dengan webinar gratis pada 17 Desember 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pendaftarannya bisa melalui bit.ly/webinar_bidik ASN bersama Bang Didik. Beliau adalah ASN P3K Pemprov DKI Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut dapat teman-teman kunjungi media sosial kami @bidik_ASN di media sosial Instagram, Facebook, X, ya, TikTok, dan YouTube tentunya. Bimbel Bidik ASN juga menyediakan soal-soal HOTS persiapan P3K teman-teman dengan berbagai formasi dan jabatan ya. Mulai dari pengadministrasian perkantoran, harganya murah banget guys, hanya Rp99.000 ya. Kita diskon dari harga normal Rp129.000. Dengan fasilitas bebas akses selama 6 bulan tentunya, 1 paket soal gratis teman-teman, plus 3 paket soal HOTS dan berkualitas, jadi total 4 paket soal ya. Disertai pembahasan soal dan analisa hasil pengerjaanmu. Sudah termasuk manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Ya, selain itu juga kami menyediakan soal spesial Mansoswan umum teman-teman. Dari harga Rp119.000 hanya kami jual dengan harga Rp89.000 saja kali ini ya. Bebas akses selama 6 bulan, di mana paket soal gratis ya 1, kemudian 3 paket soal HOTS dan berkualitas, disertai pembahasan soal dan analisa hasil pekerjaanmu ya. Tentu saja manajerial, sosial, kultural, dan wawancara akan teman-teman dapatkan.